Pemirsa, di balik keberhasilan Timnas Garuda melaju ke final Piala AFF, dari sambutan supporter, insiden pelemparan bus Timnas di Vietnam, serta cara pemain menghibur diri di ruang ganti, akan hadir bersama kisah duka di balik meninggalnya seorang calon pengantin mempelai pria akibat gempa di PD Jaya dalam Intense Update berikut ini. Keberhasilan Timnas Indonesia berebut satu tiket di final Piala AFF 2016 setelah bermain imbang saat bertandang ke Vietnam menyisakan kebahagiaan tak terkira bagi para pemain hingga pecinta sepak bola tanah air. Perjuangan melelahkan Boaz Solosa dan kawan-kawan saat menahan gempuran tim Vietnam berbuah manis ketika mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kamis kemarin. Kedatangan Timnas Indonesia disambut sukacita para penggemar sepak bola, termasuk rombongan Menpora Imam Nahrawi. It was not the most beautiful goal, but I think it is the most important goal in my life. So, we will see. Maybe I will do it over again, but a more nice way against Thailand. We qualified because our team showed very great fighting spirit and team spirit, and we had the necessary luck, of course. But as you saw on television, Vietnam in the first half they had only one clear chance. The rest they had more ball position, much more than us. But second half we had some good chances to finish the match before we go to the extra time. Di balik kebahagiaan Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala AFF melawan Thailand 14 Desember nanti, mencuat kekecewaan segelintir supporter Vietnam. Saat masih berada di Vietnam, usai pertandingan dengan hasil akhir 2-2, kaca bus yang mengangkut rombongan Timnas dilempari oleh oknum tak bertanggung jawab. The attack on your look. This is one person only, and we should not condemn the Vietnamese supporters because 99.9% Vietnamese supporters are sportsmen. They are fair. There's no big problem, but some idiots are all over the world. Ya kalau saya bisa dibilang sih pengamanan kita yang kurang, Mas, ya. Kita ukuran Timnas, kita cuma dikawal pakai satu sepeda motor, 2 polisi, itu pun boncengan. Jadi ya saya rasa kurang ideal lah kalau buat pengamanan. Ada itu siapa? Dokter tim sama pelatih kiper, Coach Harto. Ya. Itu pengaruh Gatot. Kondisi mental, Mas? Kalau Nggak ada lah. Kita mungkin beberapa pemain kita sudah terbiasa lah main di Liga Indonesia dengan pelemparan seperti itu. Di tengah persiapan jelang laga final Piala AFF 14 Desember nanti yang akan disiarkan langsung oleh RCTI, para pemain Timnas menyempatkan menghibur diri di tengah padatnya rutinitas latihan. Agar tak terjebak dalam suasana tegang, gelandang serang Timnas Zulham Zamrun bersama para pemain lainnya melakukan aksi Mannequin Challenge hingga bergoyang bersama di tempat penginapan mereka. Untuk menghilangkan kejenuhan, terus kelelahan selama persiapan timnas, berikut keseruan saya bersama rekan-rekan di timnas. Like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, freeze like a mannequin, freeze like a mannequin, pause and hold it like a mannequin, like a mannequin, get your homie chillin' and start recording. Like a mannequin, get your homie chillin' and start recording. Freeze and hold it,
just like a mannequin. Quick like a mannequin, freeze like a mannequin. Pause and hold it like a mannequin. Freeze like a mannequin, freeze like a mannequin. I have no plan at the moment, but just yesterday evening, match finished, go to bed, coming now, sitting in the aircraft all time. We have to analyze this. Coach Wolfgang will provide us some pictures, video pictures, and then we take a look what we can do against them, because we have to see the match against Myanmar and maybe also the match today against Myanmar. But the first match is more important. Tomorrow is training at Karawaci. Insya Allah lah kita bisa bersaing. Meskipun kita sempat kalah di babak penyisian, tapi menurut saya penilaian dalam permainan mungkin insya Allah kita bisa menang. Garuda di dadaku, Garuda kebangsaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Merdeka buat Indonesia. Amin, semoga Indonesia menang. Amin. Di balik kebahagiaan atas lolosnya timnas Indonesia ke final Piala AFF, Ibu Pertiwi juga berduka atas musibah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter di PD Jaya Aceh Rabu 17 Desember kemarin. Banyaknya korban meninggal yang kini sudah lebih dari 100 korban jiwa juga menyisakan duka bagi keluarga Suharnas, calon pengantin yang harus mengubur impian naik pelaminan. Suharnas yang sejatinya akan melangsungkan pernikahan dengan wanita asal Pidijaya Yusra Fitria pada tanggal 8 Desember kemarin justru kehilangan nyawa saat gempa menggoncang Tanah Rencong sehari sebelum pernikahan itu berlangsung. Lalu bagaimana dengan Teguh Wisnu yang juga mempunyai keluarga di PD Aceh? Dan memang ada juga beberapa yang mau nikah sampai akhirnya dia bawa keluarganya bawa keluarga dari Padang, orang Padang, qadarullah meninggal di sana juga ya, di Pidijaya. Memang kalau saudara-saudara ada beberapa yang memang tinggal di PD gitu ya. Kalau yang lain memang beberapa udah banyak di Jakarta memang. Kalau misalnya ada seperti Om lah ya, saya manggil ayah ya, itu tinggalnya di PD. Sempat komunikasi sama sama papa saya kan, sama bapak saya komunikasi, tapi alhamdulillah memang di PD itu tidak sekeras di Pidijaya gitu. Meninggalkan duka bangsa atas musibah gempa di Aceh, seperti apa pula kisah pemain anak jalanan yang menggelar acara AJ Award di kawasan Puncak sebagai bentuk apresiasi bagi kru dan pemain. Bagaimana pula kisah Amar Zoni yang kembali dipersatukan dalam satu sinetron dengan Ranti Maria. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan di sela-sela syuting mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat, para pemain sinetron anak jalanan juga menggelar awarding untuk para kru dan juga para artisnya. Seperti apa keseruan Natasha Wilona, Immanuel Cesarhito, dan pemain lainnya ketika menggelar AJ Award? Bagaimana pula kisah dari Amar Zoni dan Ranti Maria yang kembali dipersatukan dalam satu sinetron, yakni Anak Jalanan?